Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iki Ahmad Al-Faisal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ya tentang review film horor. Nah, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah film Jelangkung. Film Jelangkung ini disutradarai oleh Jose Purnomo dan Rizal Mantovani. Tanggal rilisnya itu tanggal 15 Juni 2018. Cerita durasinya itu 86 menit. Sinopsisnya itu adalah film Jelangkung 2 ini melanjutkan kisah horor keluarga yang pertama kali diperkenalkan dalam film Jelangkung. Setelah berhasil menyelamatkan sang ayah, Ferdi atau Lukman Sardi dari pengaruh dunia gaib yang hampir merenggut nyawanya di film pertama keluarga Bella, Angel dan Tasya mencoba kembali menjalani kehidupan yang normal. Kedamaian mereka ini hanya bertahan sementara karena ancaman baru dari dunia lain mulai menghantui mereka. Teror ini dimulai ketika Tasya, si bungsu ini yang masih polos, tiba-tiba memperlihatkan perilaku yang aneh. Ia tampak sering berbicara sendiri dan menunjukkan ketertarikan kepada boneka jelangkung, yang sebelumnya menjadi sumber malapetaka bagi keluarga mereka. Boneka itu diyakini menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan arwah, kini membawa kekuatan jahat yang lebih besar. Bella merasa bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya, mulai mencari jawaban bersama kakaknya Angel dan dibantu oleh Rama atau Jeffrey Nicole serta seorang paranormal muda dengan kemampuan unik. Mereka menyelidiki asal-usul boneka jelangkung. Penyelidikan ini membawa mereka ke berbagai tempat menyeramkan dan penuh dengan misteri, termasuk sebuah desa terpencil yang memiliki hubungan kuat dengan kutukan boneka tersebut. Dalam perjalanannya, Bella terus menghadapi trauma dari masa lalu, ketakutan akan kehilangan orang yang ia cintai, dan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang mereka temukan ternyata lebih menyeramkan dari mereka bayangkan. Kutukan jelangkung tidak hanya mengancam keselamatan keluarga mereka, tetapi juga membawa mereka berhadapan dengan makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dan niat jahat yang tidak dihentikan. Jadi, film Jelangkung ini adalah sebuah film horor yang menggabungkan elemen misteri, drama, keluarga, dan supernatural dengan suasana mencekam dan cerita yang melibatkan aspek spiritual seperti budaya lokal. Film ini menawarkan pengalaman penonton yang menarik, terutama bagi penggemar film horor Indonesia. Meski terdapat beberapa kekurangan dalam pengembangan alur film ini, tetap memberikan hiburan yang menegangkan dan emosional. Yang kedua adalah film ASI. Film ASI ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Tanggal rilisnya itu 11 Oktober 2018. Durasi 78 menit. Film ASI ini prequel ya dari film horor populer yaitu Danur, yang mengisahkan asal-usul sosok hantu perempuan bernama Asi berlatar tahun 1952. Cerita ini menggambarkan kehidupan tragis Asi sebelum ia menjadi arwah yang gentayangan yang penuh dendam. Asi adalah sosok perempuan yang muda yang pernah hidup penuh dengan penderitaan. Ia berasal dari keluarga miskin dan mengalami berbagai tekanan sosial serta emosional akibat stigma masyarakat. Dalam kondisi yang rapuh, Asi harus menghadapi nasib buruk ketika hamil di luar nikah. Situasi ini membuatnya diusir oleh keluarganya sendiri dan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Merasa putus asa dan tidak memiliki tempat untuk berlindung, Asi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan anak yang ada dalam kandungannya. Namun kematian tidak membawa kedamaian. Rasa sakit, kemarahan, dendam mendalam membuat arwah Asi tidak bisa beristirahat dengan tenang.
Ia menjadi sosok gentayangan yang terus menghantui dan menimbulkan teror bagi siapa saja yang berani mendekati rumahnya. Cerita kisah ini kemudian berfokus pada kehidupan pasangan Andi dan Sinandria dan Bupista yang baru saja menikah dan sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Mereka tidak menyadari bahwa rumah yang mereka tinggali berdekatan dengan tempat kematian Asih. Keberadaan mereka memancing perhatian arwah Asih merasa terhubung dengan bayi dan dalam kandungan Puspita Asih mulai menghantui Puspita, menciptakan teror yang perlahan mengancam keselamatan keluarganya. Andi dan Puspita ini harus mencari cara untuk melindungi diri mereka dan anak mereka yang akan lahir. Dengan bantuan orang-orang sekitar, mereka berusaha mengungkap rahasia di balik arwah Asih dan menghentikan teror sebelum terlambat. Kesimpulannya itu, Asih bukan sekedar film horor biasa. Asih adalah kisah yang menyentuh tentang tragedi seorang perempuan yang kehilangan segalanya sehingga dendamnya terus hidup di dunia gaib dengan suasana menyeramkan, akting yang kuat, dan cerita menggali sisi emosional. Asia menjadi film yang layak ditonton, terutama bagi penggemar Danur Universe. Film ini tidak hanya memberikan ketegangan, tetapi juga menyisipkan pesan tentang bagaimana tekanan sosial dan stigma dapat meninggalkan luka mendalam pada seseorang. Terus film ketiga adalah Kuntilanak. Kuntilanak ini Kuntilanak 2 ya, sutradara oleh Riza Mantovani, tanggal rilisnya 4 Juni 2019. Langsung saja, Kuntilanak 2 ini adalah sekuler dari film Kuntilanak 1, yaitu 2018, yang melanjutkan kisah petualangan Dinda bersama saudara-saudaranya dalam menghadapi ancaman dunia gaib. Setelah berhasil melawan sosok kuntilanak di film pertama, Dinda mulai merasakan kejanggalan dalam hidupnya. Dinda yang kini tinggal bersama saudara angkatnya merasa bahwa ada rahasia besar yang tentang dirinya belum terungkap. Ia mulai bermimpi buruk dan mengalami kejadian mistis yang semakin sering. Dalam perjalanan mencari jawabannya, Dinda menemukan petunjuk yang mengarah ke sebuah rumah tua di pedalaman. Rumah tersebut menyimpan misteri tentang asal-usulnya dan hubungannya dengan kuntilanak. Ketegangan ini memuncak ketika Dinda dan saudara-saudaranya ditemani oleh Julia dan Edwin memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu. Perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menyadari bahwa rumah tersebut adalah sarang kekuatan gaib yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka hadapi. Kehadiran sosok ini yang lebih mengerikan lagi adalah ganas mulai menghantui mereka satu persatu. Kuntilanak ini memiliki dendam terhadap Dinda dan ingin mengambil sesuatu yang sangat penting darinya. Dinda pun harus berhadapan dengan ketakutannya sendiri saat menghadapi masa lalu. Ia tidak pernah ketahui dengan bantuan saudara-saudaranya, Dinda berjuang untuk menghentikan kutukan kuntilanak sebelum semuanya terlambat. Terus selanjutnya, film keempat adalah Perempuan Tanah Jahanam. Ini disutradarai oleh Joko Anwar tanggal 17 Oktober 2019. Ini Perempuan Tanah Jahanam ini adalah film horor yang menegangkan sekaligus penuh dengan misteri, mengisahkan perjuangan seorang perempuan untuk menghadapi rahasia kelam masa lalunya. Cerita ini dimulai dengan Maya, seorang pekerja keras yang hidup sederhana di kota bersama kerabatnya Dini. Sering dihantui oleh mimpi buruk tentang masa lalu yang misterius. Hidupnya berubah. Ia menghantui bahwa ia mungkin memiliki warisan keluarganya di sebuah desa terpencil. Yang memutuskan untuk pergi ke desa tersebut dengan harapan dapat menemukan petunjuk tentang asal-usul sekaligus memperbaiki kondisi keuangannya. Namun dalam perjalanan, mereka ke desa tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan bahwa desa itu menyimpan rahasia kelam dan dipenuhi dengan kutukan yang mengerikan. Di desa tersebut, Maya mengetahui bahwa ia keturunan keluarga kaya karena lama menghancurkan warga desa.
Seluruh keluarga Maya dituduh membawa kutukan yang merenggut nyawa banyak penduduk desa. Sementara itu, Maya mulai mengalami teror supernatural dan ancaman dari penduduk desa yang ingin menghabisinya. Untuk menghentikan kutukan tersebut, Maya harus berjuang untuk mengungkap kebenaran di balik kutukan itu, menghadapi dendam dan masa lalu, dan melindungi dirinya dari kutukan kekuatan gelap yang terus memburunya. Di tengah ketegangan, Maya menyadari bahwa rahasia keluarganya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan, dan masa lalunya memiliki hubungan langsung dengan kutukan yang menghantui desa tersebut. Terus yang kelima adalah Pengabdi Setan. Nah, Pengabdi Setan ini disutradarai oleh Joko Anwar tahun 28 September 2017. Langsung saja ya. Pengabdi Setan adalah sebuah rekaman modern dari film horor klasik Indonesia dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang harus menghadapi teror supernatural setelah kematian ibu mereka. Cerita dimulai dengan Rini dan keluarganya yang hidup di rumah tua di daerah pedesaan. Mereka tengah berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama karena sang ibu Smawono Suwono yang menderita sakit misterius selama bertahun. Mawarni dulunya adalah seorang penyanyi terkenal, tetapi kini hidupnya terbaring di tempat tidur tanpa daya. Setelah Mawarni meninggal, kehidupan mereka berubah drastis. Lalu dimulai muncul secara perlahan, diawali dengan kejadian-kejadian yang aneh di rumah mereka. Rini dan adiknya mulai mendengar suara-suara menyeramkan, melihat sosok bayangan, hingga merasakan kehadiran ibu mereka yang seharusnya sudah meninggal. Rini mulai menyelidiki masa lalu keluarganya dan menemukan bahwa ibunya ternyata terlibat dalam sebuah sekte pemujaan setan dan demi memperoleh keturunan. Namun kesepakatan gelap ini membawa konsekuensi mengerikan. Anak-anak yang lahir dari perjanjian tersebut akan diambil kembali oleh sekte ketika waktunya tiba. Ketegangan memuncak ketika anggota sekte mulai datang ke rumah mereka, sementara kekuatan supernatural makin menguasai. Rini dan keluarganya harus berjuang untuk bertahan hidup, mengungkap rahasia gelap keluarganya, dan melawan kekuatan jahat yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Mungkin itu saja sedikit review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.